Welcome to 1% Literasi. Cerita silat pedang gadis Yue ini adalah merupakan cerita yang terakhir dari kumpulan karya seorang pengarang cerita silat terkenal bernama Jin Yong. Cerita berkisah tentang gadis Yue Maiden, yang hidup pada masa pemerintahan Raja Goujian dari negeri Yue tahun 496 sebelum Masehi sampai 465 sebelum Masehi. Novel ini didasarkan pada mitos legenda Yue Maiden dan sejarah perang antara negeri Wu dan negeri Yue selama era periode musim semi dan musim gugur, bagian dari dinasti Zhou di China. Jin Yong menggabungkan cerita rakyat dan sejarah, kemudian menambahkan cerita fiksi buatan ke dalamnya. Nama ataupun marga asli dari si gadis Yue tidak ada yang tahu. Dia biasanya dipanggil sebagai Yunu, yang berarti Nona Yue atau gadis Yue. Dia adalah seorang ahli pedang wanita atau pendekar wanita, yang atas jasanya kemudian diberi gelar Lady of Yue oleh Raja Yue, yang menunjukkan keahliannya dalam seni pedang. Dia memutuskan untuk melatih pasukan negeri Yue agar mengadopsi gaya ilmu pedangnya dan melakukan latihan khusus untuk perwira tentara negeri Yue, yang kemudian digunakan untuk berperang dan mengalahkan negeri musuh. Cerita pedang gadis Yue yang asli adalah cerita silat paling awal yang diketahui dan direkam dalam arsip, dan kemudian mempengaruhi seni bela diri Tiongkok selama beberapa generasi ke depannya. Pertempuran antara kedua negeri Wu dan Yue adalah pertempuran terbesar yang terakhir selama era musim semi dan musim gugur pada dinasti Zhou. Negeri Yue pernah mengalahkan negeri Wu pada pertempuran Zuili, dan Kaisar Helu dari negeri Wu terluka berat. Tapi sang putra, Raja Fuhai dari negeri Wu, berhasil membalas dan menaklukkan negeri Yue 3 tahun kemudian, dan Raja Goujian dari negeri Yue ditangkap. Raja Goujian harus menerima hinaan dengan menjabat sebagai pelayan Raja Fuhai selama 3 tahun sebelum dia diizinkan pulang ke negerinya. Selama sekembalinya ke negeri Yue, Raja Goujian merencanakan balas dendam kepada Raja Fuhai. Dia merencanakan 10 strategi yang harus dilakukan sebelum menyerang negeri Wu kelak. 10 rencana strategi itu dilakukan dengan sangat sabar untuk memastikan kemenangan dan kehancuran negeri Wu. Salah satu poin strategi adalah merekrut si gadis Yue untuk melatih para tentara dengan mengajarkan ilmu pedangnya yang unik dan kuat. Raja Goujian memerintahkan Fan Li, salah satu menterinya, untuk mencari dan mendekati gadis Yue. 3 tahun kemudian, setelah semua persiapan selesai dengan matang, Raja Goujian dengan negeri Yue-nya menyerang negeri Wu dan berhasil menang besar. Negeri Wu kemudian hancur dan lenyap. Gadis Yue sendiri menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Yue Maiden yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti gadis negeri Yue, bernama asli Ah King, seorang gadis muda. Diperkirakan berumur belasan tahun, memiliki wajah oval, cantik, kulit putih, alis panjang dan jelas, mempunyai mata besar yang terang. Dia suka menggunakan baju berwarna hijau dan bekerja sebagai pengembala hewan sehari-harinya. Satu-satunya keluarga yang tinggal bersamanya adalah ibunya. Ah King melakukan pelatihan ilmu pedang kepada para tentara Yue selama 3 hari, sekitar 80 tentara, kemudian pergi menghilang tanpa kabar. Kera putih pada pedang gadis Yue. Dikatakan, gurunya Ah King, yang dia panggil kakek putih ternyata seekor kera putih,
bukan manusia. Jadi agak sedikit mirip dengan Yang Guo, yang dimentorin oleh seekor hewan saat berlatih ilmu pedang. Sebenarnya dalam kasus Ah King, dia tidak benar-benar dilatih atau diberi petunjuk langsung oleh sang kakek putih, tetapi melalui sparring, latih tanding. Jadi awal mulanya si kera itu sering mengganggu binatang ternak milik ibu Ah King, saat itu Ah King masih kecil. Karena gangguan itu, kemudian Ah King melawan dengan bambu. Dari hasil sparring beberapa tahun itulah kemudian Ah King berubah menjadi sangat hebat dan menjadi sang legenda gadis pedang Yue di kemudian hari.